Maka sama huma billah. Dan ini Bapak, cara setan untuk membujuk Nabi Adam dan Siti Hawa itu dengan bersumpah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa itu billah, dengan menyebut nama Allah. Nah, niki Bapak, kalau kita ibaratkan sekarang, kalau kita itu tertipu sekarang ini dengan orang yang menyebut nama Allah, niku kan seperti Nabi Adam. Ada orang bersumpah, pokoknya sebulan yang akan datang saya kembalikan uang. Nah, karena bilahi, orang itu bilang bilahi, lalu kita percaya. Tibanya itu bahasa Indonesia. Akhirnya setelah sebulan tidak dikembalikan, berarti kita tertipu. Selama tertipunya. Nah, tertipunya kita itu sebagaimana Nabi Adam yang juga ditipu oleh iblis, oleh setan itu, apa enggak ada hukumannya? Ada tuh, sampai dikeluarkan dari surga. Nah, raketan hukuman orang yang menghutangi dengan orang karena kita percaya orang itu menyebut nama Allah, hukumannya uang kita bisa nggak balik. Nah, maka kita sendiri itu harus cermat, secermat-cermatnya terhadap apapun yang diucapkan, dijanjikan orang, walaupun dengan bersumpah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ajma'in. Wa ila jami'i masyayikhina fid din al-ahya'i minhum wal amwat wa walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan ngaji kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan manfaat dan barokah yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih Bapak dan saudara-saudara, kalau kita pikirkan bersama, kita pikirkan yang namanya sholawat maupun hamdalah itu kan tidak pernah berhenti setiap waktu, setiap tempat. Kalau setiap tempat mungkin berhenti, kalau waktu itu kan berputar 24 jam di mana saja kan saling berganti. Di mana ada orang sholat, ada orang seperti kita ngaji sholawat, alhamdulillah itu selalu berkumandang. Itu saja menunjukkan bahwa betapa
Islam itu terus menerus ada, sampai-sampai di dalam sebuah hadis disebutkan hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali di dunia ini sudah tidak ada orang yang mengucapkan Allah di dalam hati. Jadi bukan hanya sebagai perkataan gitu, tapi Allah di dalam hatinya. Artinya tembus dari lisan sampai hati. Pada kesempatan malam hari ini kita sampai di surat Al-Baqarah ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh-dhalimin. Wa qulna, dan kami berkata, kami ini Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun bertempatlah dengan tenang. Uskun itu kan satu akar kata dengan sakinah, Bapak Ibu. Sakinah itu tenang. Kalau pisau yang landep itu namanya sikin, pisau. Nah, jadi tenang itu tidak ribut. Seperti rumah tangga yang sakinah itu berarti tenang, tentram, tidak ribut. Tetapi bukan mandek. Kalau mandek itu kan seperti air, kalau mandek itu kan akan menjadi kotor. Tetapi tenang, tetapi mengalami satu pergerakan yang dinamis tapi tenang. Terjadi peningkatan kualitas baik secara keluarga secara umum maupun individu-individu di keluarga itu. Bapaknya sergap ngaji, ibunya sergap ngaji, berarti nggak rutinan terus anaknya sekolah gitu kan. Terjadi peningkatan, jadi kepala rumah tangganya, suaminya, istrinya, anak-anaknya itu semua itu. Nah, itu tentram tapi bergerak terus menuju kepada kualitas yang lebih tinggi. Itu sakinah. Uskun, bertempat tinggallah dengan tenang, anta yo, kalau bahasa Jawa yo, engkau wahai Nabi Adam. Anta itu kalimat anta atau kata anta itu takkidun untuk memperkuat lidomiri kepada domir al-mustatiri yang tersimpan. Tengpundi domir yang tersimpan. Domir itu kata ganti yang tersimpan. Uskun, saat orang mengatakan uskun itu berarti sudah tersimpan di situ ada domir atau kata ganti. Niku fi'il amr. Uskun, bertempat tinggallah dengan tenang wahai Adam. Liyuk tofa alaihi, untuk mengatofkan kepada domir mustatir. Wa zaujuka, dan istrimu yang namanya Hawa, yaitu Hawa. Hawa itu bil mati dibaca dengan mat. Wa kana khalaquha min dhalaihi, dan Hawa itu khalaqaha diciptakan. Khalaqaha, Allah menciptakan kepada Hawa min dhalaihi dari iko wekas. Iko wekas itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya tulang rusuk nih berarti. Tulang rusuk al-aisari yang kiri. Jadi Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Saya belum pernah membuktikan, tetapi saya pernah mendengar bahwa tulang rusuk sebelah kanan dengan sebelah kiri itu jumlahnya beda. Anda singkat mas? Pernah meneliti, membaca secara teliti saya juga belum, tapi saya pernah mendengar
bahwa antara tulang rusuk yang kanan dan kiri itu berbeda. Dan yang kiri itu memang hilang satu. Tetapi kalau itu dikejar terus itu agak repot. Karena orang istrinya 4. Nah kok tulang rusuknya yang kalong cuma 1. Nah, ini repot. Ya, bisa saja itu dijawab bahwa ya tulang rusuk 1 itu maksudnya bisa terbagi-bagi. Tetapi kan itu kurang baik ya kita. Apakah memang betul kemudian tulang rusuk yang kiri itu betul-betul menjadi istri satu-satunya itu, baik itu adalah menambah istri maupun istri yang karena istri yang meninggal. Tinggallah al-jannata di surga, wakula dan makanlah kalian berdua minha dari surga itu aklan dengan makan rogodan yang seluas-luasnya atau yang jembar ya. Wasi'an la hijra fihi, wasi'an secara luas, la hijra yang tidak ada batasan fihi di dalam makan tersebut. Bapak-bapak dan saudara-saudara di sini diberi keluasan. Tetapi kalau seluas-luasnya, total seluas-luasnya itu memang nggak ada tantangan gitu. Dan kapan Nabi Adam dan Hawa akan turun ke dunia? Itu tentang surga. Padahal dari awal itu sudah disebutkan bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi gitu. Jadi memang ini kok skenarionya sudah gini kok pakai begini. Kok skenarionya sebagai khalifah di muka bumi kok ditinggalkan di surga. Niku sami Bapak. Kalau kita mencoba memikirkan, kita itu apa-apa itu kan sudah skenarionya Allah. Apa-apa itu kan dinulis. Nah, di situ ada sistem yang pergerakan kita itu sistemik, seperti Nabi Adam diciptakan dengan tujuan untuk menjadi khalifah di muka bumi, tetapi diciptakan di surga, nanti itu diberi keleluasaan makan dan minum di surga, tapi ada larangan. Dan nanti larangan itu akhirnya dilanggar. Pelanggarannya itu karena digoda oleh iblis, setan. Nah, sementara setan itu dulu yang durhaka, tidak mau sujud menghormat kepada Nabi Adam, kan? Nah, sistemnya seperti itu. Begitu juga diri kita. Kita itu kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, umpamanya yang menjadi orang yang kaya, pasti akan disediakan jalan-jalannya itu. Nah, jalannya ini akhirnya diatur begini. Begitu juga orang yang saya mau dipundut atau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, tidak pernah dia itu umpamanya ke pantai seumur hidup. Tapi karena takdirnya itu matinya di pantai, dia ada yang maksa untuk pergi ke pantai. Selalu ada sistem seperti itu. Ini mirip dengan kita itu. Kita yang sederhana di sini sekarang ini. Ya karena ada sistem untuk kita itu harus berjalan, lalu kemudian sampai seperti itu. Nah, tetapi kan kita tidak tahu sama sekali sebelum itu terjadi. Maka kita diberi aturan-aturan untuk tetap kita itu menyembah Allah dengan sebaik-baiknya. Apapun yang terjadi nanti itu adalah kehendak Allah. Yang penting kita itu bahasa Indonesianya ikhtiar dengan sebaik-baiknya. Hai susi ituman, tinggal dan makan minum sekehendakmu. Wala takroba, namun janganlah kalian berdua mendekati hadhihi syajarata, pohon ini. Jangan mendekati pohon ini, apalagi makan. Mendekat aja tidak boleh, apalagi manjat-manjat. Itu sama dengan wala takrobus zina, janganlah mendekat zina. Nah nek nglakoni pripun yang bener? Ya enggak boleh gitu.
mendekat saja tidak boleh. Itu hampir sama kalau kita itu api dilarang oleh waktu kecil, kita dilarang oleh orang tua kita. Jangan mendekat ke api. Berarti kalau udah mau api nggak apa-apa, ya coba saja. Kan artinya kita tidak boleh mendekat api itu karena sangat berbahayanya. Sama kalau mendekat ke pohon itu berarti sangat berbahaya. Wala taqrabah hadhihi syajarata, dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini bil akli, dengan memakannya minha, dari pohon tersebut. Wahya, ini penafsir itu menyebutkan bahwa yang disebut as-syajarah itu adalah al-hinta. Wahya utawi yang disebut pohon itu adalah al-hinta, yaitu gandum, awil karomu atau anggur, wahya al-hintatu awil karomu au ghairuhuma, atau selain keduanya itu. Artinya penafsir juga tidak bisa menafsirkan secara pasti itu gandumkah, anggurkah, atau selain itu. Fatakuna, kalau kalian mendekati pohon itu maka kalian menjadi, atau fatasiro, maka kalian menjadi minadz-dzalimin, orang-orang yang zalim, al-aswina, yang bermaksiat kepada Allah. Ya, Bapak-bapak dan saudara-saudara, niki menariknya menurut saya niku kan kalau dicari alasannya niku kan sulit. Sulitnya begini. Di semua area surga itu diperbolehkan. Kok pas ada larangan. Nah, sebetulnya di muka bumi ini juga begitu. Bumi dan alam semesta itu memang disediakan selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk manusia. Tetapi ada larangan-larangan. Makanya yang halal dengan yang haram itu sebetulnya banyakkan sing pundi? Yang banyak yang halal. Banyak yang halal. Wong sak laut itu halal sedaya. Nggih. Kecuali ada bangkai manusia yang di laut. Tapi ikan yang di laut itu kan semuanya halal. Padahal laut itu isinya kayak ngoten. Nah, tetapi memang ada larangan-larangan. Larangan-larangan itu pada dasarnya adalah untuk menguji kita semuanya. Nah, kelanjutannya, Bapak dan saudara-saudara, fa'azallahu masyaitonu. Kemudian setan membuat Nabi Adam dan Hawa itu terpeleset. Setan di sini itu oleh penafsir disebutkan al-iblisu, yaitu iblis yang nggak mau sujud menghormat. Adhabahuma wa fi qira'atin fa'azalahuma nahahuma. Maksudnya fa'azallahuma itu adalah membuat Nabi Adam dan Siti Hawa pergi dari surga. Wa fi qira'atin, di dalam satu qiraat Al-Qur'an itu kan yang terkenal itu boleh dibaca menjadi tujuh cara nih. Yang namanya qiraatus sab'ah. Itu diantaranya ini wa fi qira'atin, dan di dalam salah satu bacaan itu fa'azalahuma, yang menggelincirkan kepada Nabi Adam berdua, nahahuma anha, dari surga, ail jannati, dari surga, bi'angqala lahuma, dengan cara bagaimana setan itu menggelincirkan Nabi Adam dan Siti Hawa, dengan mengatakan kepada mereka berdua, hal adullukuma ala syajaratin al-khuldi, apakah engkau mau aku tunjukkan? Itu kata-katanya setan gini, apakah engkau mau wahai Adam dan Hawa, aku tunjukkan sebuah pohon al-khuldi, pohon khuldi. Nah, khuldi niku bicaranya setan loh, Pak. Jadi kalau kita itu menyebut pohon khuldi itu sebetulnya adalah bujukannya setan. Kata-kata khuldi niku bujukannya setan.
Karena yang tidak boleh, maksudnya pohon khuldi menurut setan ini adalah kalau engkau makan dari pohon itu, maka engkau akan menjadi langgeng di surga. Nah, lebih lengkapnya ceritanya gini, iblis dan setan itu pun diusir dari surga karena tidak mau sujud menghormat. Nah, mau masuk ke surga kan betul saged, wong sudah diusir. Akhirnya ada ular, karena ular itu hewan biasa, keluar masuk surga itu kan tahu. Maka iblis setan itu masuk ke dalam tubuh ular. Nah, lalu masuk ke surga. Ada cerita seperti itu. Dan itu juga di dalam kitab-kitab yang dipakai oleh para ulama. Maka sampai sekarang Bapak-bapak, jin niku kan senengane manggon teng ula to. Nggih. Nggih. Sampai-sampai kalau kita itu melewati daerah-daerah yang banyak jinnya, maka seringkali yang terlihat itu ular, biasanya begitu. Di Cangaan itu, di Cangaan itu ada katanya ular-ular seperti itu, yang itu adalah memang ada jinnya. Makanya kalau ada ular besar gitu kan, orang itu mesti ini ular jadian. Gini kok memang ceritanya seperti itu dan dibuktikan oleh banyak orang yang mempelajari hal-hal seperti itu. Jin-jin itu memang seneng sekali kalau cocok manggoni dengan ular. Wako sama huma billah. Dan ini Bapak, cara setan untuk membujuk Nabi Adam dan Siti Hawa itu dengan bersumpah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa itu billah, dengan menyebut nama Allah. Nah, niki Bapak, kalau kita ibaratkan sekarang, kalau kita itu tertipu sekarang ini dengan orang yang menyebut nama Allah, niku kan seperti Nabi Adam. Ada orang bersumpah, pokoknya sebulan yang akan datang saya kembalikan uang. Nah, karena bilahi, orang itu bilang bilahi, lalu kita percaya. Tibanya itu bahasa Indonesia. Akhirnya setelah sebulan tidak dikembalikan, berarti kita tertipu. Selama tertipunya, nah, tertipunya kita itu sebagaimana Nabi Adam yang juga ditipu oleh iblis, oleh setan itu, apa enggak ada hukumannya? Ada tuh, sampai dikeluarkan dari surga. Nah, raketan hukuman orang yang menghutangi dengan orang karena kita percaya orang itu menyebut nama Allah, hukumannya uang kita bisa nggak balik. Nah, maka kita sendiri itu harus cermat, secermat-cermatnya terhadap apapun yang diucapkan, dijanjikan orang, walaupun dengan bersumpah. Kita harus tetap hati-hati. Tidak setiap orang yang mengatakan billah itu adalah lalu kita turut dikumpulkan. Nah, demi Allah saya berjanji saat saya jadi pejabat ini begini. Nah, itu kan dia termawon. Nah, Bapak, sumpah itu tidak boleh. Kalau kita mau bersumpah, itu tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah. Karena dulu sejarahnya kalau di Mekah itu orang bersumpah kan menggunakan nama berhala-berhalanya. Demi Lata, demi Uzza itu untuk meyakinkan orang lain. Nah, kita hanya boleh dengan menyebut nama Allah. Ya, bagaimana kalau kita menggunakan dengan nama-nama Allah yang Asmaul Husna yang lain? Boleh, karena itu juga nama Allah. Wallahi warrohimi, yang ngoten niku nggih saged.
Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan jangan gampang-gampang bersumpah. Niku kalau dipelajari lebih lanjut, karena orang bersumpah itu berarti dia orang kan mboten tek percaya. Kok dadak nganggo sumpah niku apa? Karena orang tidak mudah percaya kepada dia. Kalau orang tidak mudah percaya kepada dia, berarti orang itu dilihat track recordnya atau kurang apik ngoten. Ya, sejarah hidupnya berarti kurang bagus. Bagaimana kalau kita bersumpah yang jelek? Kita bersumpah demi Allah, saya tidak akan silaturahim ke rumahnya orang itu. Nek lagi dengarkan sok ngoten niku lho, Pak. Nek lagi kelahi ngoten niku. Nah, niku pripun? Niku kan jelek, enggak silaturahim. Niku kantuk napa, Pak? Mboten kantuk dan boleh dibatalkan. Nah, cara membatalkannya itu berarti kita melanggar sumpah. Melanggar sumpah itu membatalkannya dengan membayar kafarat, membayar denda. Nah, kafaratnya itu adalah mengasih makan orang miskin 1 kali pelanggaran 1,5 kilo, 1 sok. Bahasa ukurannya itu sok, 1 sok di 1,5 kilo nih kira-kira. Lalu orang-orang niku yang bersumpah yang tidak baik. Nah, sumpah itu pada dasarnya tidak bisa dibuat mainan. Tapi kalau terjadi mainan, ya hanya mainan. Umpamanya kan, apalagi kalau anak-anak kan, kayak pas waktu kita anak-anak dulu main-mainan itu kan nyumpahi sumpah tenan lu, tenan wallahi dan macam-macam gitu. Nah, itu kan mainan anak-anak. Tidak boleh sebetulnya buat mainan, tetapi kalau itu hanya diniatkan mainan, maka itu tidak berkonsekuensi. Mainan artinya kita bersumpah di depan orang yang juga tahu bahwa itu mainan. Jangan kita itu menganggap mainan yang menerima sungguh-sungguh. Kalau sampai terjadi seperti itu ya harus dijelaskan. Innahu lahuma laminan nasihin, karena sesungguhnya iblis pada waktu bersumpah itu menegaskan untuk kalian berdua saya itu berkehendak baik. Fa'akala minha, maka Nabi Adam dan Siti Hawa akhirnya makan dari pohon itu. Bapak-bapak, di sini ini bahkan ditambahi laminas nasihin, innahu lahuma laminan nasihin. Artinya saya itu berkehendak baik loh pada kamu. Niku sering kali kok terjadi itu, Pak. Tipuan yang terjadi di kehidupan kita, kehidupan muamalah atau hubungan kita sesama manusia itu, orang tertipu ya termasuk dengan menyumpah nama Allah itu. Bahkan yang sudah pakai ditulis mawon, perjanjian tertulis mawon, bisa diingkari kalau itu bisa diingkari. Nah, maka kita harus betul-betul berhati-hati. Cara berhati-hati niku mengingat kembali pengalaman hidup kita. Berhati-hati niku sanes suudon. Bahasa Jawa niku waspada niku. Kalau kita mengetahui bahwa track record orang ini itu jarang, dari dulunya itu enggak bagus gitu ya, maka kita harus betul-betul berhati-hati, dan kehati-hatian itu mungkin diwujudkan. Nek ngutangi ya enten jaminane, nek ngoten enggak. Enten saksine kan. Sehingga nanti bisa dipakai dengan sebaik-baiknya. Jadi itu pengalaman-pengalaman hidup yang bisa menentukan itu kita sendiri, pengalaman hidup. Termasuk umpamanya kalau jenengan bertemu orang, lalu kok merasa orang itu adalah orang yang sangat baik, lalu kemudian bertemu lagi orang semodel itu, kok orang itu baik,
semodel itu lagi 3 kali kok baik, berarti orang model begitu itu baik. Sing hafal itu sebetulnya Pak Rokno, karena sering ketemu orang itu di muamalahnya itu sama Pak Lukman ini. Tapi Pak Lukman kan gak janji jual udah putus ya. Ini kalau Pak Rahmat itu kan bisa menentukan. Oh, nek modeling ini mesti yuk belenjan. Ya, kayak gitu-gitu nih. Nah, semacam itu sakit. Itu adalah kita merumuskan dari pengalaman hidup kita masing-masing. Fa akhrajahuma mimma kana fihi. Fa akhrajahuma, maka Allah kemudian mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa mimma kana fihi, dari apa-apa yang ada, apa-apa yang mereka berdua ada di dalamnya, di dalam kenikmatan, minan naim, dari kenikmatan di surga. Allah berfirman, wa qulna habitu, kemudian kami berkata, memerintahkan kepada Nabi Adam, Hawa dan iblis, ihbitu, mengatakan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, ihbitu, turunlah kalian ilal ardi, ke bumi, ai antuma, maksudnya adalah kamu berdua, mimmas tamal tuman alaihi min dzurriyyatikuma. Maksudnya nih Pak, ini bahas kata-kata ihbitu itu. Ihbitu itu kalau dalam tata bahasa Arab itu turunlah kalian semua. Yang wawu dan alif itu menandakan jamak. Jamak itu lebih dari 2. Padahal orangnya kan cuma 2, Nabi Adam dan Hawa. Kok menggunakan kalimat ihbitu yang menunjukkan itu adalah mempunyai kata ganti lebih dari 2. Di sini ditafsirkan lebih dari 2 itu maksudnya termasuk calon anak turun yang ada di dalam diri Nabi Adam dan Hawa. Ba'dukum ba'dudzuriyah, ba'dukum antara sebagian kalian, ba'dudzuriyati sebagian dari anak turunmu, li ba'din kepada anak turunmu yang lain itu aduun, menjadi musuh, min dzulmi ba'dikum ba'da, sebab adanya kedzaliman di antara sesama kalian, di antara sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Nah, niki pun dinas niki pun ditetapkan, diketok bahwa anak turunnya Adam itu bakal bermusuhan antara satu dengan yang lain. Sampai saat ini kita Pak. Nah, mengharapkan perdamaian kok banget. Ini kok kudu tutup enten. Perdamaian yang total 100% itu memang tidak ada. Karena antar sesama manusia itu menjadi ujian. Saya ketemu dengan siapapun, dia itu menjadi ujian terhadap saya. Saya juga ujian terhadap dia. Contoh, kalau saya ketemu si A, itu ujian saya adalah, kalau saya seudon, pun salah kan itu? Nggih. Nah, begitu juga orang lain itu melihat apapun itu menjadi ujian antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang sampai banget itu ya sampai berperang, sampai saling membunuh gitu. Nah, disebabkan adanya kezaliman antara satu dengan yang lain. Contoh perdagangan, karena ada tipu-tipuan. Nggarap sawah mau nggih kadang-kadang ngoten nggih. Kadang-kadang zaman dulu sih sering saya dengar itu ada orang sampai berkelahi di sawah karena berebut air. Saat itu pun buatan. Ya, macam-macam lah buatan itu. Rebutan jabatan. Nggih, ketok banget to. Niku contoh-contohnya mun kok apa seperti itu. Nah, apa kemudian kita itu kalau sudah dinas seperti ini tidak ikhtiar? Nah, ini seperti tadi, seperti penjelasan sistem tadi. Kita itu bisa dipetakan menjadi 3, mengamati diri kita, lalu apa yang di sekitar kita. Yang di sekitar kita itu ada sekitar kita yang
kita masih bisa pengaruhi, dan ada yang di sekitar kita yang tidak bisa dipengaruhi. Ya. Kita terhadap diri kita itu kan bisa berpengaruh. Aku kok ngele, makan. Itu berarti kita sendiri berpengaruh terhadap diri kita. Tetapi ada orang yang di luar kita yang kita masih punya pengaruh. Anak itu kalau kita perintah masih manut. Tapi ada di luar diri kita yang lingkar terjauh, umpamanya presiden, menteri, pemerintahan. Kita teriak kayak apapun mau saudara. Ya, caranya masuk kepada partai, ikut pemilu, baru kemudian di DPR tarung pendapat di sana. Itu caranya seperti itu. Walaupun dimungkinkan juga kita itu melakukan demo, diperbolehkan demo itu Pak, tidak dilarang. Ya, seperti kemarin itu pada Desember gitu, yang rame-rame sampai bakar ada yang di Malioboro itu. Ya, seperti itu. Tapi yang bakar itu nggak boleh, demonya boleh, yang bakar itu nggak boleh. Ya, artinya kalau kita itu sungguh-sungguh untuk bisa mempengaruhi diri kita, itu sudah sangat bagus. Lalu kemudian berpengaruh pada lingkar terdekat kita. Baru lingkar terjauh kita ini pun diperhatikan. Sebetulnya orang di dalam salah satu ayat disebutkan Allah tidak merubah nasib suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Niku nek pemahaman kula dari banyak dari bacaan-bacaan yang saya baca niku pengertiannya ngeten. Kalau orang itu mampu untuk merubah dirinya, maka dia itu akan mampu akan diberi tugas untuk mampu merubah lebih luas lagi. Kan mudah kan selalu orang itu berkata begini, ya kok di mana-mana hanya bercerita, hanya ceramah gitu, apa kemudian tidak keluarganya sendiri bagaimana dan macam-macam itu. Artinya seseorang itu kalau tugas pertama itu memang merubah dirinya sendiri, lalu kemudian bisa dilanjut kepada lingkar yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya seperti itu. Walaupun apa mutlak seperti itu, nggih boten. Karena di Al-Qur'an enten yang namanya Nabi Nuh punya anak yang tidak taat. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan untuk kalian di muka bumi itu mustaqarrun, tempat tinggal, maudhi'u qararin atau tempat menetap, wa mataun, dan kesenangan, matatamat bihi, yaitu sesuatu yang yang menyenangkan, min nabatiha, dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi, ilahin, sampai waktu ingkidoi ajalikum, sampai waktu habisnya sampai waktu datangnya ajal kalian. Nih, jadi kita itu boleh tinggal di muka bumi dengan senikmat-nikmatnya. Ini disebutkan wa mata'un ma tatamatta'una bihi min nabatiha ilahin. Nah, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin, dan kemudian fatalaqqa Adam, Nabi Adam menerima dari Allah, dari Tuhannya, yaitu Allah, kalimatin, beberapa kalimat, alhamahu iyyaha, yang diilhamkan
ya kepada Nabi Adam. Wa fi qiraatin bina sobi Adam wa raf'i kalimatin aija'ahu wa ya Rabbana dhalamna anfusana al-ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sebuah kalimat pertobatan yang sering kita ucapkan, ya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah kalimat pertobatan. Fataba alaih, kemudian Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Qabila taubat tahu, Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Innahu, sesungguhnya Allah, wa ya Allah iku at-tawwabu, zat yang menerima pertobatan ala ibadihi dari hamba-hambanya, ar-rahimu, dan zat yang maha kasih sayang bihim terhadap para hamba-hambanya itu. Ini Bapak-bapak, di sini yang penting lagi itu adalah kalimat pertobatan ini. Jadi perbedaan antara iblis dengan Nabi Adam. Kalau iblis itu melanggar perintah Allah dan tidak pernah menyesal, ya, tidak pernah minta ampun, menyesal mohon betul. Berbeda dengan Nabi Adam, itu salah, menyesal, dan kemudian minta ampun, bertobat. Kalau iblis itu pernah diceritakan sebetulnya Bapak pernah diceritakan iblis itu ingin taubat. Kalau tidak salah itu dengan Nabi Musa, kalau tidak salah pada zaman Nabi Musa itu mau bertobat, tetapi ada syaratnya. Sampaikan, wahai Nabi Musa, engkau kan orang yang selalu bercakap dengan Allah. Karena Nabi Musa itu kan salah seorang nabi yang dijuluki sebagai kalamullah. Kalamullah itu bercakap dengan Allah langsung. Nah, disampaikan kepada Allah bahwa iblis mau tobat. Allah kemudian memberi syarat, kalau mau tobat syaratnya adalah lakukan sujud penghormatanmu dulu ke makamnya Nabi Adam. Iblis mundur malah. Urip bayar ora gelem harus mati. Seperti itu. Akhirnya ada kisah seperti itu. Jadi yang penting niku memang niku pertobatan itu, karena sesungguhnya kalau kita teliti diri kita masing-masing, apakah kita itu tidak punya salah niku jane nggih kuatah salah kita niku kan kata. Wong salat yang harusnya khusyuk mawon nggih derek-derek khusyuk. Lah, itu pun macam-macam, banyak sekali kesalahan kita itu. Syukur yang harusnya syukur nggih bantu syukur, sing kudune sabar bantu sabar. Maka istighfar itu ya sering kita ucapkan lebih bagus, lebih sering kita ucapkan sangat bagus. Bahkan kalau para ulama-ulama dulu, guru-guru kita itu mengajarkan habis sholat mau istighfar. Bar sholat kan nglakoni api, tapi kok istighfar? Akhirnya astagfirullahaladzim. Saya itu baru paham itu mboten lama. Nglakoni pun lami. Wong kula sejak muda niku nggih mencoba istiqomah untuk bar sholat niku pasti baca istighfar niku. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, niku saya coba rutinkan. Tapi pahamnya niku terus. Iya. Sholat itu kan api. Kok bar sholat kok istighfar? Oh, ternyata kita di dalam sholat itu pun mengakui banyak kekurangan kita di dalam sholat itu, termasuk adalah khusyuk, termasuk mungkin yang lain-lain kan. Oke, bapak-bapak dan saudara-saudara, cekap nih. Cekap, kita tutup terlebih dahulu. Monggo nanti kalau mau kita diskusi musyawarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani
Wardudu ilayya inda hajati ilayhi wa la tumusini ya rabbal alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matur nuwun dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha.